Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah amma ba'd. Yang saya hormati dan semoga Allah muliakan Ketua Pengajian Majelis Ta'lim Al-Muna Ibu Andra beserta jajarannya. Yang saya hormati dan semoga Allah muliakan pengatur acara yang menjadwalkan sampai 5:30 saja ya. Alhamdulillah. Jadi lebih cepat lebih baik. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Muna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur tentunya tetap kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Kanjeng besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Yang pertama tentunya mohon doanya kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan tidak hadirnya guru kita Bu Ustazah Yaya yang mudah-mudahan urusannya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah doanya juga mudah-mudahan tentunya kita yang sedang sakit, keluarga kita yang sedang sakit, yang dirundung masalah, mudah-mudahan senantiasa Allah angkat musibah kita, Allah berikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Muna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melanjutkan biasanya guru kita Ustaz Yaya tentu materi terkait tentang tajwid. Sebelumnya tentunya kita masih menghadapi ataupun di bulan Zulhijjah ya Bu ya. Jadi masih bulan haji, kawinan masih banyak, yang hajatan masih seueur ya, masih banyak. Jadi ciri-cirinya kawinan banyak tuh biasanya bulan haji. Oh. Nah, gitu. Ya, kalau haji sama ibu-ibu alhamdulillah. Jadi kalau masih bulan haji biasanya tanda-tanda yang nikahan masih ada, undangan banyak. Itu namanya masih bulan haji. Ya Bu ya. Nah, jadi tandanya masih bulan haji, undangan banyak, nikahan banyak. Itu tandanya bulan haji. Jadi kalau mau nikah biasanya nunggu bulan haji. Betul ya Bu ya? Jadi disiapkan itu anggaran paling banyak buat bulan haji karena untuk kawinan. Ya, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saja mudah-mudahan untuk hikmah kita sekurang-kurangnya sebelum saya membahas terkait tentang tajwid. Bulan haji itu ada anjuran Allah Subhanahu wa taala, perintahnya amaliyah ibadah itu sekurang-kurangnya ada 3. Yang pertama amaliyah di bulan haji itu fasholli, sholat. Kemudian yang keduanya wanhar, berkurban. Yang ketiganya menjalankan rukun Islam yang kelima yaitu pergi haji. Jadi sekurang-kurangnya di bulan haji itu amal ibadah yang Allah perintahkan adalah fasholli, wanhar, sama melaksanakan rukun Islam yang kelima yaitu pergi haji. Jadi kalau ulang tahunnya sholat adalah Isra Mi'raj. Tapi perbaikan untuk sholat adalah bulan haji. Artinya diperintahkan fasholli kita untuk sholat. Bukan hanya sholat wajib tentunya ya Ibu, tapi juga sholat sunnah.
Jadi kalau wajibnya jangan ditanya, wajibnya nggak usah ditanya ganjarannya segimana, pahalanya segimana. Jadi kalau wajibnya sudah wajib ya. Jelas ya Bu ya. Nah jadi kalau pahala ukurannya adalah sebetulnya sunnah. Paham ya? Nah kita juga tahu bahwa perintah sholat itu adalah merupakan kewajiban yang pertama yang akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum ibu ditanya yang lain, yang pertama adalah perintah sholat gitu. Nah kemudian yang kedua adalah urusan kita dengan keluarga. Jadi setelah sholat itu adalah urusan kita dengan keluarga. Suami ditanyakan istrinya, istri ditanyakan suaminya, gitu ya Bu ya. Nah paham Bu? Gitu. Jadi kalau urutan pertama ditanya adalah sholat. Habis sholat adalah urusan keluarga. Baik buruknya kita adalah mulai ditanya setelah kita sholatnya sudah ditanya. Nah kemudian yang kedua, wanhar itu berkurban. Alhamdulillah kita kemarin sudah berkurban ya. Alhamdulillah saya ucapkan juga dorongan ibu-ibu dan juga alhamdulillah suaminya telah melaksanakan kurban di Al-Muna, dan insya Allah mudah-mudahan sudah akan dimulai kembali nanti kurbannya ya, kurban secara arisan insya Allah. Walaupun tentu banyak kekurangan ya namanya dikasih ya, kurang banyak nggak apa-apa ya. Banyakin plastiknya aja lah. Nah kemudian yang ketiga adalah perintah Allah di bulan Zulhijjah itu melaksanakan rukun Islam yang ke-5, yaitu apa? Pergi haji bila mampu. Ada yang mampu sudah daftar, hari ini belum berangkat, ditunda karena pandemi ya. Tapi insya Allah niatnya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya Bu ya? Minimal nanti hak tajwidnya belum bisa, yang tadi saya sampaikan insya Allah bisa. Paham ya Bu ya? Sekurang-kurangnya amalia di bulan Zulhijjah itu ada 3. 1 fasoli untuk sholat. Bukan hanya sholat sunnah ya, bukan hanya sholat wajib tapi sholat sunnah juga. Yang kedua adalah berkurban. Bukan dagingnya ya yang Allah inginkan, bukan daging, bukan darahnya, tapi pengorbanan. Yang ketiga melaksanakan ibadah haji. Ya dilanjut Bu, tadi selingan saja, intermezzo saja. Mudah-mudahan walaupun tajwidnya belum bisa, amaliyahnya juga di bulan Zulhijjah tetap. Jadi seseorang yang dikatakan sholatnya baik, sholatnya sah, tentu ada ukurannya ya. Yang pertama tentu dari sisi prakteknya ataupun tata caranya. Di samping tata cara tentu ada yang namanya bacaan ya Bu ya. Jadi kalau orang diukur sholatnya sah atau tidak, ya prakteknya gimana gitu ya. Jadi mengukur sholat sah atau tidak itu bukan dengan yang lain, tapi secara kaidah fikih ya praktek fikihnya bagaimana. Terus kalau ditinjau dari sisi tajwid, bacanya gimana? Itu ada iklan lagi. Paham ya Bu ya? Jadi kita bisa mengukur seseorang itu sah atau tidak sah dalam sholat. Pertama ditinjau dari segi fikih adalah prakteknya. Jadi Allahu Akbar langsung sujud saja, itu sah nggak? Bu, boleh nggak? Allahu Akbar langsung sujud gitu. Ya. Ya kalau ada yang bawa ya. Tapi tetap aja ibu belum masuk 1 rakaat gitu. Ibu mau buru-buru juga imamnya sudah sujud, tetap aja belum masuk 1 rakaat. Jangan-jangan ibu nih yang sudah masbuk mentang-mentang udah ditanggung sama imam sudah sujud, ya udah nih saya 1 rakaat nih. Ibu kemana aja? Jangan ya Bu ya. Sampai ruku, batasnya sampai ruku gitu ya. Jadi Allah langsung ruku gitu.
Gitu ya Bu ya. Nah, pentingnya makanya tentu guru-guru kita membagi tugas ya, ada yang bagian fikihnya, ada yang bagian Qur'annya, ada yang bagian mungkin motivasi ataupun tausiahnya gitu. Paham ya Bu ya? Nah, jadi tolak ukur ibadah kita, kan kita nanti bicara sholat ini kan. Bicara sholat tentu tata caranya, dan ditinjau dari sisi tajwid adalah tentu dari sisi bacaannya. Konsentrasi bacaan terutama adalah dalam bacaan Al-Quran yang wajib, yaitu apa? Apa Bu yang wajib bacaan Quran? Hah? Iya betul, jadi surat Al-Fatihah. Nah, jadi bacaan yang wajib yang kita baca, bacaannya harus betul adalah ya bacaan Al-Quran surat Al-Fatihah. Tapi bukan berarti bacaan yang lain dilewat ya, bukan. Tapi memang yang utama, yang sesuai dengan kaidah memang sebagai rukun adalah bacaan Al-Fatihah. Maka tolak ukurnya bacaan itu sah adalah Al-Fatihahnya bagaimana. Gitu. Kemudian lanjut ya Bu ya. Mungkin saya juga nggak tahu udah pertemuan yang keberapa, kita juga ngajinya juga baru dimulai lagi ya, mungkin ingat-ingat lupa ya Bu ya, ingat lagi lupa lagi, jadi banyaknya lupa. Nah, untuk pembahasan terkait tentang tajwid, mohon izin saya hanya menjelaskan terkait tentang dasarnya dulu saja, terkait tentang makhorijul hurufnya. Ibu, kemarin kita sudah bisa bedain sebelumnya antara hamas dengan jahar ya. Masih ingat hamas itu hurufnya apa saja Bu? Ada berapa Bu? Yang diingatnya cuman ta sama kaf saja ya. Masih mending sih Bu, tambahin 1 dah nggak apa-apa. Kurangnya tuh 7. Oh iya. Maksudnya secara umumnya hamasnya yang baru diajarkannya antara ta sama kaf. Jadi sekarang kurangnya 8. Ya, untuk hamasnya. Ibu bedain hamas sama jahar tuh apa teh? Hamas teh apa? Hamas. Nah, berarti sudah jelas ada mendesisnya. Terus apa lagi Bu? Samar atau tidak samar? Samar ya Bu ya, hamas mah. Terus ada lagi Bu yang Ibu tahu tentang hamas, apa lagi selain tidak ter. Nah, gitu. Tidak ber. Ya, kemudian ada lagi Bu. Ya, sekurang-kurangnya 4 aja deh ya. 4 aja. 1 suaranya samar, 2 pita suaranya terbuka, 3 tidak bergetar, 4-nya nafasnya mengalir. Kalau disingkat berarti STMB ya, STMB. Jadi samar, terbuka, mengalir sama tidak bergetar. STMB, samar, terbuka, mengalir, tidak bergetar. Nah, berarti kalau jahar mah gampang ya. Yang kita pelajari hanya baru 2, ta sama kaf. Jadi 4 kategori untuk hamas saja dulu. Kemudian untuk hamas kemarin contohnya ta sama kaf. Yuk kita sama-sama diulang kembali hafalan dari sisi nadomnya ya. Boleh ikutin saya perlahan-lahan saja. Masih hafal Bu nadomannya? Sati tubat. Masih hafal nggak? Sati tubat tutan tanitatna minal mutnimati tanita. Sati tubat tutan tanitatna minal mutnimati tanita. Konsennya sama huruf ta. Jadi mau dikasih huruf
dikasih huruf apapun, nadoman apapun, kita hanya konsen di huruf ta. Jadi kita tidak ke lain hati ya Bu ya, tetap di huruf ta. Ulangi Bu. Tati tubat tutan tanitatna minal mutnimati tanita. Sok Bu, biar suaranya kompak sama-sama. 1, 2, 3. Enggak ada catatannya. Iya di sini sih. Iya. Emang begitu Bu, kalau enggak ada, jadi pandemi catatannya cuman piutang saja pasti. Enggak ada catatannya ya Bu ya. Diulang, saya ulang deh. Tati tubat. Ya kita coba usahakan kalau misalkan tulisannya ta berarti enggak usah panjang saja. Tapi kalau ta-nya panjang ya kita panjangin. Tati tubat. Tati tubat. Tati tubat. Ya Bu, 1, 2, 3. Tati tubat. Tutan tanitatna. Ulangi saya. Tu dari tu. Tutan tanitatna. Tu 2, 3. Tutan tanitatna. Apa ya? Tu matobi'i waw. Tu tang ikhfa. Tani tatsna, ke samar lagi, ke hamas. Ya. Ulangi ya Bu, sama-sama saja. Ibu kita sepakatin taknya nggak panjang ya. Nah. Dikasih panjang aja lupa, apalagi kasih pendek. Ya kan belajar juga makhrajnya panjang dan pendek. Kita untuk makhraj taknya tidak dikasih panjang. Untuk awal kita kasih pendek karena tidak pakai mad tabi'i. Awal tidak pakai mad tabi'i. Itu susunannya ya Bu ya. Susunan awal kita tidak pakai mad tabi'i, jadi tidak pakai panjang. Tahapan kedua kita pakai panjang. Tahapan ketiga kita masukkan hukum-hukumnya, ada ikhfa gitu ya. Ada yang lainnya. Sok sama-sama Bu. 1, 2, 3. Tati tubat tutan tanitatna. Ulangi saja 2 kalimat dulu. Tu 2, 3. Tati tubat tutan tanitatna. Lanjutin. Minal mutni. Minal mutni terus. So, diulangi dari awal. Tati tubat tutan tanitatna minal mutni, pakai mati tang mimnya di bawah lagi. Mati tang tanita. Tu 2. Mati tang tu 2, 3. Bu. Mati tang tanita. Sok. Tu dari tu aja, enggak apa-apa. Sok. Tu tang tanitatna minal mutni mati tang tanita. Dari tu tang. Tu tang tanitatna minal mutni mati tang tanita. Ustaz daripada dikasih lagu itu mah lagu. Tapi insya Allah satu hafal kan kesananya bisa. Jadi pakai kaidah hurufnya insya Allah bisa. Yo dari awal Bu. 1, 2, 3. Tati tubat. Lihatin saya kalau berarti tati berarti nggak panjang. Tuh 2, 3. Tati tubat tutan tanitatna minal mutni mati tang tanita. Nah, itu sudah mulai hafal alhamdulillah. Diulangi Bu biar kompak. 1, 2, 3. Tati tubat tutan tanitatna minal mutni mati tang tanita. Alhamdulillahirabbil alamin. Hafal ya Bu ya. Nah.
Alhamdulillah hafal hari ini. Ya, kemudian yang berikutnya tambah ya Bu ya. Kemarin kan kaf sudah. Ka ya, kaf ya. Kemarin sudah kaf kan? 1 2 3. Ka-nya enggak panjang. Ka ki ku bak. Ka ki ku bak. 1 2 3. Ka ki ku bak. Belum dimulai. Belum Bu, belum. Ukang belum. 1 2 3. Kaki kubas. Ulangi. Kaki kubas. Ibu sudah merasakan samarnya belum? Kaki kubas. 1 2 3. Kaki kubas. Ulangi. Kaki kubas. Masih dok gitu. Samarin. Sedikit samar lagi. Ka. Jadi ibu kalau ngerayu bapaknya kakak. Lama. Ulangi ya Bu ya. 1 2 3 masih kaki kubak. 1 2 3. Kaki kubak. Ulangi. Kaki kubak. Samarnya dipakai Bu. 1 2 3. Kaki kubak. Bunyi awalnya samar di bunyi awal agak dikuatin Bu dengan samarnya ka. Hah? Yang jelas Pak. Ya. Kaki kubak kan enggak kaki kubak kan. Ibu ada suara yang di mengalir. Kalau ka, lihat Ibu bedanya ka. Ada mengalir belum? Tapi ka. Masya Allah. Tapi alhamdulillah di pengajian Ibu bisa ketawa. Di rumah juga sering ya Bu ya. Ulangi Bu. Nah. Ya Ibu, kalau hari ini masih kaku-kaku nggak apa-apa, kan nanti dilembutkan, dilembut-lembutin. Nanti kan sudah beda kalau nanti sudah dipraktikkan dengan bacaan Al-Quran yang sudah terbiasa. Jadi nggak terlalu kaku gitu nanti kan gitu. Kalau sekarang kan ya biasa bukan berarti kaku-kaku bukan, tapi ya awal-awal saja. 1 2 3 kabu. Ulangi. Sudah mulai ya Bu ya. 1 2 3 bareng-bareng. 1 2 3. Kaki kubak. Nah, yuk kasih mantobi. Ku kasih ifa. Ka ku kani kakna. Ulangi. Ku kani kakna. Ku kani kakna. 1 2 3. Ku kani kakna. 1 2 3. Ku kani kakna. Ulangi. Mulai samarin Bu. Ku-nya. Ku kang. 1 2 3. Ku kani kakna. Hafal Bu? Dari awal ka-nya. 1 2 3. Kaki kubak. Hafal? Di awal, diulang. Ka. Ulangi bareng-bareng. 1 2 3. Kaki kubak. Belum keluar ka di depan. Nah, 1 2 3. Kaki kubak. Up dulu. Hafal sampai kakna minal. Sama minalnya sama, minal mimnya ketemu kaf lagi. Minal mukni maki kanika. Minal mukni maki kanika. Kita lagi-lagi tidak pakai kof ya, tetap kaf. 1 2 3 minal mukni.
minal mukni tuh 2 3 minal mukni minal mukni minal mukni tambahin minal mukni maki minal mukni ni-nya pendek aja ya. Nah ni-nya pendek saja minal mukni makinya panjang sekarang makika panjang dulu makika kanika tuh 2 3 minal mukni makika kanika ulangi minal mukni makika kanika ulangi minal mukni makika kanika minal mukni makika kanika ulangi 1 2 3 minal mukni makika kanika ulangi minal mukni makika kanika dari awal Alhamdulillah. Lebih meyakinkan satu lagi. Tuh 2 3. Tuh 2 3. Mukninya masih mentok ya. Mukninya masih mentok. Dialirin lagi sama jadi tidak mentok, tidak ada yang mentok gitu ya. Posisinya semua harus mengalir. Ya, contoh Ibu ya. Kaki kubak kuka kanikakna minal mukni makika kanika. Semuanya mengalir. Ya, 2 huruf dulu yang kemarin dihafalkan ta sama kaf. Kita coba urai dulu bacaannya. Dari mulai ta ya. Ta. Huruf ta itu berarti ujung lidah kita ketemu dengan belakang gigi atas. Ta. Nih Bu, ini lidah. Ini gigi atas. Nah. Sok. Nah, pasti bunyinya bener ya? Bener ya? Ibu punten, lidahnya tarik ke atas. Bukan lidah naik ke sini. Ujung lidah dikenain kepada gigi atas bagian belakang. Ta. Ya, bukan gini, bukan, tapi atas. Tekukin lah ya, ukuran ibu nyamannya aja, tekukin kenain ke atas. Kalau misalkan belum berasa gitu, sok aja tekukin. Coba praktekan dulu. Nah, syaratnya tidak boleh tertutup. Syaratnya tidak boleh tertutup. Kan hamas tidak boleh tertutup. Ibu kalau ngucapin hamas tertutup masih ada keliru, berarti dari sisi pengucapan makrojnya. Misalkan gimana yang ngucapin tertutup? Nggak bisa kan? Tetap aja. Bener ya. Jadi kalau tertutup itu bagian khaisum. Ya. Nah, pasti beda makhraj kan gitu. Paham ya Bu ya? Jadi yang pertama di makhrajta adalah ujung lidah ketemu dengan gigi belakang dikenakan dan posisinya terbuka. Pokoknya sifat yang 4 tadi, sifatnya yang 4 STM B ya. Jadi samar, terbuka, mengalir sama tidak
tidak bergetar. Ya, B-nya tambah T-nya ya, TB lah gitu ya Bu ya. Tapi STM TB lah, berarti tidak bergetar. Nanti kalau B-nya nanti buat jahar saja bergetar. Paham ya Bu ya? Insya Allah. Kemudian huruf yang tadi diulang sama Ibu praktek huruf kaf. Kaf. Ya. Huruf kaf. Kaf. Memang posisi huruf kaf ini sebetulnya ya sok pakai dulu kaidah yang 4. Pakai kaidah yang 4. Dibuka dulu ya, mengalirkan dulu sama tidak bergetar. Tidak bergetar misalnya gitu, tidak ya. Tidak bergetar itu dalam artian sampai ini, tapi dia posisinya mengalir kafnya. Ya posisinya kalau kaf ini memang di tengah-tengah ya, di tengah-tengah. Bisa dipahami ya Bu ya. Jadi untuk kaf posisikan coba. Kaf. Nah, dia posisinya lidahnya itu sebetulnya di lisan, di tengah gitu. Kaf ya. Kaf. Karena ketika kita bunyiin kafnya, fa-nya juga hamas, berarti hamasnya double gitu. Bisa paham nggak Bu? Ketika Ibu ngucapin kaf, ya, ikanya hamas, di fa-nya hamas, jadi semuanya jadi kena hamas gitu ya Bu ya. Kaf, jadi semuanya kena hamas ya. Jadi tidak ada yang mentok. Misalkan kaf, nggak boleh. Kaf, nggak boleh ya Bu. Paham nggak Bu? Misalkan Ibu ditanyain, gimana bunyi kaf? Kaf, nggak boleh. Nggak boleh tertutup, tapi harus terbuka. Kaf, sehingga posisinya kalau dibuka pasti tengah. Sudah bisa mahrojta, berarti apa? Mahrojta secara bahasa kitanya apa? Ujung lidah ketemu dengan di atas bagian belakang. Jangan diturunin Bu, turunin pasti beda lagi. Sok, Ibu kalau turunin beda. Sa, ini nanti bunyinya jadi nanti sa. Kalau Ibu turun sedikit nanti beda. Naik ke atas juga akan beda gitu ya. Jadi makanya lidah kitanya sesuai dengan kaidahnya. Jadi kalau ke atas naik sedikit pasti beda, pasti akan mentok. Ke bawah juga nanti bunyinya akan bunyi S, bunyi ta gitu. Nah, ke bawah sini akan bunyi ta. Paham ya Bu ya? Jadi ta itu ujung lidah ketemu dengan gigi baling belakang. Ya, memang nanti ada macam-macam gigi sih, tapi gigi ya. Tapi Ibu nggak usah dipikirin dulu lah, itu mah nanti saja. Sambil jalan Ibu. Nanti gigi apa? Itu bukan gigi yang kurban itu. Itu macam-macam nanti ada gigi itu ya. Gigi itu nanti ada macam-macam. Nah, Ibu kalau punya tuturutan zaman dulu ada tulisannya gigi. Nah, itu nanti ada bacaannya masing-masing ada. Nah, jadi tapi nggak usah diikutin dulu lah giginya. Yang penting gigi saja dulu. Nah, kita pakai gigi bagian belakang. Kemudian untuk kaf itu posisinya di tengah ya. Kaf itu di tengah. Nah, kemudian untuk bacaan kita bedah dulu ya Bu ya. Yang Ibu baca, yang Ibu hafal. Kenapa sih harus saya hafalkan bacaannya? Kenapa sih harus saya praktekkan? Ya. Setidaknya ketika kita nanti berbarengan dengan hukum pengucapan, insya Allah 5 menit kurang, 2 menit lagi. Kenapa saya sering tengok ke belakang ya? Karena 5:30 ya Bu ya. Nah, Ibu kita bedah dulu sedikit saja di menit-menit terakhir lah Bu ya. Kaki kubak. Awal di nadoman ini kita tidak pakai panjang. Jadi saya sarankan untuk pengucapannya tidak ada panjang. Berarti kita pakai vokal. Kalau dalam bahasa Arabnya sifat dzatiyah. Dzatiyah itu. Zatnya, sifat zatnya. Belum terpengaruh oleh apa-apa. Huruf asal. Kafnya ya kaki kubak. Kaki-ku-nya itu tidak panjang. Itu huruf asliyahnya, asalnya. Nah, setelah itu jadi kita sudah mulai kepada huruf asal, hurufnya saja kafnya. Jadi tidak pakai panjang, tidak pakai tambahan. Kemudian ditambah dengan ba. Jadi ditambahin dengan huruf ba. Ba itu ditambah dengan sukun. Jadi bak.
kita tambah bak. Ya, posisinya supaya apa? Melatih kita agar pantulannya itu ya tadi supaya terukur hamesnya. Nanti ukuran hamas itu tidak sampai melebihi ya atau mendekati kepada qalqalahnya ya. Karena untuk di ta sendiri ya, ta sendiri kan tidak pakai huruf qalqalah ya. Kalau ibu pakai qalqalah berarti ayun sama dihentakkan. Jadi nantinya bukan bat nanti, tapi batu. Jadi kena ke makhraj yang lain. Ibu kalau mengembal nanti bunyinya bukan bat, tapi batu. Nah, jadi nanti jatuhnya ke po gitu. Ya, paham ya? Ya tu bat. Kemudian tu-nya tu itu mad tabi'i waw. Jadi ta ditambah wawu, domah ditambahin sukun, tu ya. Jadi dua harokat ya Bu ya. Jadi mad tabi'i. Paham ya Bu? Tati tu bat tidak panjang semua. Batnya kita coba dengan mentokkan dengan huruf ba dengan ta. Kemudian tu itu mad tabi tu. Kemudian yang keduanya ta. Ta. Jadi kita menggunakan ikhfa ya, ikhfa. Kita menggunakan ikhfa. Jadi samar. Sudah mah sifat hamas samar disamarkanlah lagi. Maka kalau ada kaidah misalkan panjangnya ifa itu 2 harokat, ada juga yang menyampaikan bahwa panjang ifa itu 3 harokat. Kenapa? Karena sebetulnya ada posisi double-nya hamas gitu ya Bu ya. Memang 2 harokat juga kalau dalam sisi ilmu tajwid memang tidak mengapa. Tapi ada juga yang menyampaikan 3 harokat. Yang penting jangan lebih dari itu, jangan 1. Ya, jangan 1 ataupun lebih. Misalkan tutang, jangan. Sudah. Kabur ya. Kabur. Jangan ya Bu ya. Jadi bisa kepanjangan. Jadi ifanya cukup 2 harokat atau 3 harokat. Nah, kemudian Tani tatsna minal berarti cenderung kita menggunakan alif lam ya. Minal mutsni mati mantobi'i juga dikasih panjang mati ta, kena lagi ikhfanya tanita. Yang kedua nggak usah dikasih panjang ya, karena konsen sudah di mantobi sebelumnya. Tanita, taknya yang dipanjangin. Karena untuk ta bisa saja kalau ibu tulisannya ta patatain berarti itu lebih cenderung kepada mad iwad ya. Jadi fatatainnya berbunyi jadi fatah saja. Ya, paham ya Bu ya? Madnya karena panjang, iwadnya karena pengganti. Paham Bu? Tuh, Ibu dijelaskan nadoman, jadi kita sudah mulai memasuki kepada hukum. Paham ya? Alhamdulillah. Begitupun nanti sama dengan huruf kaf ya. Nah, jadi kalau ada istilah di tajwid semuanya pasti ada artinya. Saya coba ngasih PR sama Ibu. Ya, kaki kubak panjang atau pendek di awal? Pendek. Kemudian baknya itu memantulnya seperti qalqalah atau tidak? Tidak ya. Terus yang kedua tu itu mad apa? Berapa panjangnya? Kemudian ta itu apa? Ifa berapa panjangnya? Atau 3. Tani tatsna minalnya apa? Alif lam. Mutsni mati ta masih ifa. Tani ta-nya terakhir mad iwad. Nah, bonusnya pertanyaannya disebut mad karena apa?
Bu, disebut mad karena apa? Wah, nah itu, jangan usah ragu. Disebut mad karena panjang. Misalkan disebut iwad karena pengganti. Disebut mad karena panjang. Misalkan arid li sukun. Mad arid li sukun. Berarti mad itu panjang, arid itu baru, sukun itu sukun. Jadi datang panjang memang datang mad, pengganti sukun. Jadi paham ya Bu ya? Terus mad asli ya disebut mad karena panjang. Pasti setiap disebut mad pasti panjang. Gitu, mad pokoknya panjang. Enggak ada disebut mad enggak panjang. Memang artinya panjang. Paham ya Bu ya? Ya, itu saja yang bisa disampaikan. Mohon